wahai orang Farisi, ahli Taurat, engkau ular beludak. Nah, saudara perhatikan, Tuhan Yesus sedang menghadapi orang Farisi ahli Taurat yang ada di depan dia, yang akan membunuh dia, yang akan menghakimi dia, dan dia sebut orang-orang itu. Dan mereka bersekongkol semuanya, dan tidak ada orang-orang yang bisa menghentikan mereka. Maka dia sebut, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, celakalah engkau. Nah, saudara, jadi itu satu sistem. Tapi kalau pembenaran itu pribadi lepas pribadi. Jadi kalau saya mengatakan, contoh gitu, wah ini Indonesia ini masuk 11 negara terkorupsi di dunia. Kenapa? Buktinya MPR korupsi, DPR korupsi. Nah, saudara perhatikan. Jadi dia menyebut, hai MPR, DPR, itu anggota MPR, DPR. Apakah semua MPR, DPR korupsi? Tidak. Tapi sebagian besar orang-orang itu korupsi. Betul. Sama dengan Tuhan Yesus mengatakan, orang Farisi ahli Taurat, apakah semua orang Farisi ahli Taurat celaka semua? Enggak. Nikodemus, Yusuf Arimatia dibenarkan Tuhan. Nah, saudara, kita harus tahu konteks berbicaranya. Dan kita bersyukur jika Tuhan mengatakan, apakah kita dibenarkan atau kita membenarkan diri. Itu semua berpulang dari apakah saya tahu saya berhadapan dengan siapa? Dengan yang Maha Kudus, yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan apa yang saya lakukan, dosa-dosa, bukan hanya perbuatan saya, bahkan hati saya, itu bisa terbuka jelas dan Tuhan tahu. Bahkan dosa yang belum kamu lakukan, Dia tahu. Dan Dia tahu bagaimana mencegah dosa yang akan mematikan kamu. Kita nggak tahu. Ya, ada seorang, ya ini ya, satu cerita. Saudara, saking apa ya, satu anak ini punya dendam kepada papanya. Dan dia sudah merancang ingin membunuh papanya. Karena papanya itu menyiksa mamanya tiap hari, saudara. Dan dia sudah merancang semuanya, dia akan, wah pokoknya kalau perlu itu cepat mati gitu kan. Dan dia sudah rancang, dia bawa ini, nanti di sini, ini semua, wah dia sudah gak tahan sekali. Saudara, suatu malam dia sudah merancang itu, dan Tuhan tahu. Hatinya itu dia bergumul, dia orang percaya, saudara. Dan tiba-tiba ada maling masuk. Maling itu masuk, dia pikir, wah ini maling ini harus diusir gitu kan. Dan papanya waktu bangun itu, maling itu pukul papanya, buak, mati. Saudara, saya tanya sekarang, anak ini merasakan dia ingin bunuh papanya, dan Tuhan mengatakan, bukan kamu yang bunuh, jangan membunuh dan jangan berdarah tanganmu. Maling dipakai Tuhan untuk binasakan papanya. Saya tanya sekarang, begitu papanya mati, dipukul maling kepalanya itu, saudara, saya tanya, apakah anak ini kemudian syukur, matilah kamu, gitu gak? Begitu papanya mati, baru dia tahu, dia begitu kasih pada papanya, walaupun dia jahat luar biasa. Begitu papanya mati, baru dia tahu, kasih Tuhan nggak bisa berhenti. Dan kemudian dia ambil papanya, dia katakan, walaupun kamu begitu jahatnya, Mama dan aku tetap cinta kamu. Dan papanya mati. Saya tanya, saudara, orang-orang yang dibenarkan Tuhan itu ada paketnya. Semua apa yang dibenarkan Tuhan, perbuatan-perbuatannya akan dilindungi Tuhan dari kejahatan-kejahatan yang akan menghapus pembenaran itu. Dan tidak akan mungkin pembenaran Tuhan itu akan dihapus dengan dosa-dosa yang kamu lakukan, yang akan termasuk dalamnya menghujat Roh Kudus, menghujat Allah. Itu Tuhan lindungi. Daud pun waktu mau dibunuh dan dikhianati Adonia, dia tahu dia harus melihat anaknya mati. Dia tidak mau melakukan itu. Tapi yang melakukan siapa? Salomo. Dibunuh Adonia. Dan Daud melihat itu semua, keadilan Allah. Dan kita serahkan hati kita pada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur
karena pembenaran ini. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Jika tanpa pembenaran, tanpa kami didamaikan, dan tanpa ada penebusan yang membuat kami terbuka di hadapan Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa tidak ada satu orang pun bisa mendatangi Tuhan dengan kebanggaan dirinya, dengan capaian cita-cita dalam seluruh hidupnya. Bahkan Paulus seringkali memberitahukan kepada gereja Tuhan melalui suratannya, apa kebanggaanku? Kebanggaanku cuma satu, aku menderita bersama dengan Kristus dan tidak ada yang lain. Tuhan, kesuksesan kami dalam rohani bukan kebanggaan kami. Cita-cita kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami, Tuhan, itu bukan kebanggaan kami, itu adalah anugerah Tuhan. Kebanggaan kami adalah kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kami mau menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan disitulah kami menerima ujian dalam iman kami, hati kami, ketekunan kami, pengharapan kami, dan ketabahan kami. Dan disitulah kami mampu untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kami, mengampuni orang-orang yang selalu mengutuki kami, dan tidak pernah mau berdamai dengan kami. Tapi hati kami adalah hati yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka disitulah Tuhan mengalir hati yang penuh dengan kemurahan. Kami mudah untuk berbelas kasihan dengan orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki posisi yang sama. Kami adalah orang pendosa, orang yang berjalan berkeliling seperti bangsa Israel. Diingatkan Tuhan, jangan pernah Engkau menolak kepada bangsa-bangsa yang mau datang ke tempatmu. Mereka pendatang-pendatang itu, mereka orang-orang yang berkelana. Terimalah mereka, karena Engkau pun berkelana 40 tahun di padang belantara, dan Tuhan memberikan tempat bagimu. Dan ingatlah, jika Tuhan memberikan tempat bagimu, berikan negerimu pada orang-orang yang akan berkelana mencari Tuhan dan mendapatkan hidup mereka. Dan di tanahmu inilah Tuhan sediakan. Tuhan, kami bersyukur karena negara seperti ini dipraktekkan oleh negara Amerika, negara yang paling banyak imigran di seluruh dunia. Ratusan bangsa-bangsa datang ke Amerika, dan itu karena hati Tuhan yang besar dan hati Tuhan yang baik sekali, sehingga semua bangsa dibuka oleh Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi agen yang Engkau berikan kepada kami, satu kekuatan kuasa-Mu yang ada di surga, di bawah bumi, dan di seluruh muka bumi ini. Kami mau memberitakan Injil Tuhan, kemenangan, pembenaran-Mu kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang terdekat keluarga kami, sampai kepada musuh kami sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami bangga dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Saya serahkan pada liturgus.